warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional Ibu Siti Ahdina Saadati Rohmi ME, dan yang saya hormati teman-teman yang sedang menonton video ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa merasakan seperti sekarang ini. Kedua kalinya, salawat berserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita mengenal arti Islam. Baiklah teman-teman, saya di sini sebagai moderator dari kelompok Ki Hajar Dewantara sekaligus sebagai ketua. Nama saya Zulkifli dengan NIM 19050258. Saya sebagai pemateri yang pertama. Baiklah, saya akan bacakannya nama-nama kelompok saya Ki Hajar Dewantara yang kedua, lalu Ahmad Andika Ramdhani dengan NIM 1905020067. Ketiga, Siti Raihanun dengan NIM 1905020079. Yang keempat, Rika Rustika dengan NIM 1905020061. Yang kelima, Suci Sutiana dengan NIM 1905020082. Dan yang terakhir, Nurhaliza dengan NIM 1905020054. Baiklah, saya akan lanjutkan dengan materi yang pertama, yaitu sebelum saya membahas materi saya akan membacakan judul kelompok saya Ki Hajar Dewantara, yaitu judulnya Neraca Pembayaran Internasional. A. Komponen dan tujuan neraca pembayaran. Yang pertama, komponen neraca pembayaran internasional. Komponen-komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran pada dasarnya terdiri atas 5 neraca bagian yang saling berhubungan. Kelima neraca ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, neraca perdagangan atau balance of trade. Neraca perdagangan yang ini yaitu daftar atau neraca yang berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, jika nilai ekspor lebih besar dari impor, maka negara mengalami surplus dalam neraca perdagangan. Tetapi bila nilai ekspor lebih kecil daripada impor, maka negara mengalami defisit dalam neraca perdagangan. Neraca perdagangan surplus disebut juga neraca perdagangan aktif, sedangkan neraca perdagangan defisit disebut juga neraca perdagangan pasif. Nah, yang kedua, neraca jasa. Neraca jasa ialah neraca yang mencatat transaksi jasa yang diselenggarakan dan diterima suatu negara terhadap negara lain selama jangka waktu 1 tahun. Misalnya jasa pengangkutan, asuransi, pariwisata, jasa perdagangan dan jasa perbankan. Nah, yang ketiga, neraca hasil modal. Neraca hasil modal ialah sebuah neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga asing serta hadiah dari luar negeri. Nah, yang keempat, neraca lalu lintas modal atau capital account. Neraca lalu lintas modal ialah sebuah neraca yang mencatat segala kredit atau pinjaman dari luar negeri dan segala kredit atau pinjaman yang diberikan kepada negara lain. Dalam neraca ini juga disebut jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, serta pembayaran utang luar negeri. Nah, yang kelima, neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Neraca lalu lintas moneter ialah sebuah neraca yang mencatat dan memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut terdiri dari emas dan devisa. Nah, yang kedua, tujuan penyusunan neraca pembayaran internasional. Penyusunan neraca pembayaran mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, A. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional. Yang ke B. Memberikan bantuan dan sistem pembayarannya. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter dan fiskal. Nah, yang D, memberikan keterangan kepada pemerintah di dalam menetapkan berbagai kewajiban perekonomian nasional seperti ekspor impor, lalu lintas moneter serta produksi
Dan yang terakhir, membantu pemerintah dalam mengambil keputusan dalam bidang politik perdagangan dan urusan pembayarannya. Sekian. Ya, saya di sini lalu Ahmad Andika Ramdhani, NIM 1905020067 akan membahas materi kedua, yaitu tentang neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ini yang pertama saya akan membahas tentang neraca perdagangan, di mana neraca perdagangan biasanya adalah komponen terbesar, yaitu aktivitas ekspor dan impor barang dengan negara lain. Semua jenis barang, baik barang premier, barang industri, konsumsi, dan lain-lain. Neraca perdagangan, yang tadi itu neraca perdagangan barang, sekarang neraca perdagangan jasa, di mana komponen terbesar biasanya berkaitan dengan transportasi, baik angkutan barang ataupun angkutan orang, seperti travel. Misalnya nih ya, jika kita mengirim barang menggunakan jasa perusahaan di luar negeri, artinya kita melakukan impor jasa, karena harus membayar perusahaan asing tersebut dalam mata uang asing. Wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pada dasarnya merupakan pendapatan ekspor jasa bagi Indonesia, karena mereka menggunakan jasa berkaitan dengan aktivitas mereka di Indonesia, dan mereka melakukan pembayaran mereka menggunakan jasa berkaitan dengan aktivitas mereka di Indonesia, dan mereka membayarnya dengan mata uang asing. Tentu mereka menukar uang lebih dahulu di bank atau money changer. Neraca perdagangan atau balance of trade adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena jadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Dalam praktiknya, neraca perdagangan mempunyai dua sifat, positif dan negatif. Suatu negara dikatakan mempunyai neraca perdagangan yang positif apabila negara tersebut lebih banyak menggunakan ekspor daripada impor. Sebaliknya, ketika suatu negara lebih banyak menerima impor dari negara lain daripada ekspor, negara tersebut mempunyai neraca perdagangan yang negatif. Oke, kita akan membahas tentang perhitungan neraca perdagangan. Ada dua hal yang dibutuhkan untuk menghitung neraca perdagangan, yaitu nilai ekspor dan impor. Neraca perdagangan punya rumus yang sederhana, yaitu nilai ekspor lebih tinggi, yaitu nilai ekspor dikurangi nilai impor. Yang dimaksud ekspor adalah barang dan jasa yang dibuat di dalam negeri dan dijual kepada orang asing, sementara impor adalah barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara di mana barang dan jasa tersebut dibuat di luar negeri. Namun ada celah yang menyebabkan perhitungan neraca perdagangan menjadi titik akurat. Salah satunya adalah perdagangan gelap. Pasalnya, dalam perdagangan gelap, beberapa kegiatan transaksi tersebut hanya tercatat di satu negara, sedangkan negara lainnya tidak. Alhasil, akumulasi dari seluruh neraca perdagangan dunia menjadi tidak seimbang. Oke, selanjutnya materi kedua. Saya akan membahas tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pengertian penduduk di dalam suatu neraca pembayaran internasional meliputi perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Sistem pencatatan pada neraca pembayaran terdiri dari debit dan kredit. Oke, sekian materi dari saya. Ini saya sebagai pemateri ketiga, nama Siti Raihanun dengan NIM 19050020079. Langsung saja. C. Pos-pos dalam neraca pembayaran. Yang pertama, pos transaksi dagang. Pos transaksi dagang mencatat seluruh ekspor dan impor barang dan jasa. Impor barang dan jasa dicatat di sebelah debit, sedangkan ekspor barang dan jasa dicatat di sebelah kredit. Apabila pos ini meliputi barang-barang yang berwujud atau nyata disebut sebagai transaksi dagang nyata. Sebaliknya jika meliputi barang-barang yang tidak nyata atau transaksi jasa. Contohnya, ekspor kopi Indonesia ke luar negeri dijumpai dalam pos transaksi dagang yang nyata pada sebelah kredit neraca pembayaran Indonesia. Sebaliknya, apabila orang Malaysia yang memiliki pesawat Garuda Indonesia Airways dari Kuala Lumpur ke Jakarta, pos transaksinya termasuk dalam transaksi jasa di sebelah kredit. Dalam pos transaksi jasa termasuk juga biaya-biaya transport lainnya
dan semua pengeluaran turis asing. Transaksi jasa lainnya ialah langganan publikasi luar negeri, sewa tanah, dan sewa bangunan. Impor-ekspor emas sebagai barang dagangan yang biasanya dipergunakan untuk bahan pembuatan perhiasan dimasukkan ke dalam pos transaksi dagang yang nyata. Sebaliknya, impor-ekspor emas dalam arti moneter atau berfungsi sebagai uang tidak akan dimasukkan ke dalam pos transaksi dagang yang nyata, tetapi akan dimasukkan ke dalam pos tersendiri. Dalam pos transaksi dagang nyata, termasuk pula pengeluaran pemerintah yang belum termasuk dalam pos-pos lainnya, seperti gaji pegawai asing di luar negeri. Yang kedua, pos pendapatan modal. Pos pendapatan modal adalah semua transaksi penerimaan hasil modal penduduk yang ditanam di luar negeri mereka, dan penerimaan pendapatan oleh penduduk negara lain yang menanam modalnya di dalam negeri kita. Umumnya berbentuk keuntungan dividen atau bunga. Keuntungan dividen dan bunga yang diterima dari hasil penanaman modal di luar negeri dalam neraca pembayaran akan terlihat pada transaksi kredit dalam pos pendapatan modal. Sebaliknya, keuntungan dividen dan hubungan dikirim ke luar negeri sebagai hasil dari penanaman modal di dalam negeri kita akan ditemui dalam transaksi debit pada pos pendapatan modal. Yang ketiga, pos transaksi unilateral. Transaksi unilateral antara lain termasuk di dalamnya hadiah bantuan dan transfer unilateral. Yang pertama, A. Transaksi hadiah berbeda dengan transaksi lain. Transaksi ini tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi si penerima untuk membayar harga hadiah yang telah diterima tersebut. Begitu juga bagi si pemberi hadiah, transaksi penyerahan barang tidak menimbulkan hak baginya untuk menerima pembayaran. Transaksi yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban disebut sebagai transaksi unilateral, atau sering pula disebut sebagai transaksi sepihak atau transaksi tanpa quid pro quo, di mana suatu prestasi tidak diimbangi dengan prestasi balasan. B. Bantuan yang sering kita jumpai dalam pemberitaan media massa, seperti bantuan makanan dan obat-obatan ke negara-negara tertentu yang sedang dilanda bencana alam, juga termasuk transaksi sepihak. C. Pos transaksi transfer unilateral. Di sini pos pengimbangan dari transaksi unilateral atau transaksi sepihak. Untuk mengimbangi transaksi sepihak debit atau kredit, maka pos transfer akan menjadi debit dan kredit. Yang keempat, pos penanaman modal langsung. Yang tergolong dalam pos penanaman modal langsung ialah seluruh transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham atau perusahaan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Termasuk dalam hal ini adalah penanaman modal langsung oleh penduduk suatu negara seperti mendirikan perusahaan baru di negara lain. Bila terjadi pembelian saham atau pembelian perusahaan oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain, maka pos penanaman modal langsung akan didebit. Sebaliknya, akan kredit jika terjadi penjualan saham kepada penduduk negara lain atau ada penduduk negara lain yang mendirikan perusahaan di dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Rustika, NIM 19,0502,061. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri, yaitu pos-pos dalam neraca pembayaran. Yang pertama, pos transaksi dagang. Pos transaksi dagang mencatat seluruh ekspor dan impor barang dan jasa. Yang kedua, pos pendapatan modal adalah semua transaksi penerimaan hasil modal produk yang ditanam di luar negeri. Yang ketiga, pos transaksi unilateral, yang termasuknya adalah transaksi hadiah berbeda dengan transaksi lain. Yang kedua, bantuan yang sering kita jumpai dalam pemberian media massa seperti bantuan makanan dan obat-obatan ke negara-negara tetangga. Dan yang ketiganya, pos transaksi transfer unilateral adalah pos pengimbang dari transaksi unilateral atau transaksi sepihak. Yang keempat, pos penanaman modal langsung. Yang tergolong dalam pos penanaman modal langsung ialah seluruh transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham atau perusahaan antara produk suatu negara dengan produk negara lain. Yang kelima, pos hutang piutang jangka panjang, meliputi kredit yang jangkanya lebih dari 1 tahun. Yang keenam, pos
hutang piutang jangka pendek, merupakan kredit yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Yang ketujuh, pos sektor moneter. Pos sektor moneter atau biasa disebut lalu lintas moneter pada dasarnya adalah transaksi-transaksi pembayaran. Biasanya dalam neraca pembayaran sektor moneter ini terdiri dari bank sentral dan bank-bank devisa. Dan yang kedelapan, pos selisih perhitungan. Pos ini merupakan pos penyeimbang apabila nilai transaksi-transaksi kredit tidak sama dengan nilai transaksi-transaksi debit. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan nomor NIM 190502054. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kelima akan membahas tentang mekanisme penyesuaian neraca pembayaran. Terdapat 3 jenis macam mekanisme atau proses penyesuaian yang penting menyangkut neraca pembayaran, yaitu yang pertama mekanisme harga. Mekanisme HUM adalah mekanisme penyesuaian neraca pembayaran melalui perubahan harga-harga. Mekanisme ini umumnya pemerintah membawa kembali neraca pembayaran ke posisi keseimbangan kembali. Mekanisme ini pada hakikatnya adalah dengan sistem standar emas penuh. Yang kedua, mekanisme pendapatan. Mekanisme penyesuaian melalui kebijakan atau pengaturan pendapatan nasional yang singkatnya disebut mekanisme pendapatan, menggambarkan adanya saluran lain bagi proses penyesuaian neraca pembayaran. Mekanisme ini didasarkan atas teori ekonomi makro oleh Keynes, khususnya diilhami oleh proses pelipatan atau multiplier dalam teori tersebut. Yang ketiga, mekanisme moneter. Mekanisme HUM sesungguhnya tidak murni mekanisme harga, sebab sebelum suatu harga naik atau turun terjadi penyebab lain, yaitu aliran uang masuk atau keluar negeri. Jika terjadi surplus, maka uang akan mengalir masuk ke dalam negeri sehingga berakibat stok uang di dalam negeri bertambah. Sebaliknya, jika terjadi defisit, maka uang akan mengalir ke luar negeri sehingga uang dalam negeri menurun. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Suciana, NIM 190502082. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yakni tentang struktur neraca pembayaran, di mana neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Dilihat dari strukturnya, neraca pembayaran dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal. Masing-masing komponen dalam kelompok terdiri dari sisi kredit dan sisi debit. Sisi kredit mencatat transaksi-transaksi yang menimbulkan hak bagi penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran, dan sisi debit mencatat transaksi-transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar bagi penduduk suatu negara terhadap penduduk negara lain. Struktur neraca pembayaran terdiri dari berbagai komponen yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada transaksi berjalan atau current account, terdiri dari perdagangan barang. Yang kedua ada jasa-jasa, dan yang ketiga ada penghasilan. Yang B, transaksi modal dan keuangan atau capital and financial account, terdiri dari yang pertama ada transaksi modal, yang kedua ada transaksi keuangan di luar cadangan devisa, yang C perubahan cadangan devisa, dan yang D ada selisih perhitungan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para pendengar dari materi kami. Silakan kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham dari pemaparan materi-materi dari teman-teman saya tadi, silakan bisa bertanya ya di Google Classroom. Sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.